Halo sobat-sobat kampus, kita ketemu lagi. Teman-teman mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang memiliki masa depan yang baik, dengan terus-menerus mengembangkan kompetensi atau kecakapan diri, alias belajar. Nah, kali ini saya mau bagi tips teman-teman terkait dengan bagaimana sebenarnya caranya supaya kita lebih cerdas dari hari ke hari. Artinya, mungkin teman-teman sudah bosan belajar dan kemudian tidak mendapati diri berkembang lebih baik lagi, atau boleh disebut dengan menjadi pribadi yang lebih berpengaruh secara pendidikan atau secara pengetahuan. Nah, mungkin ada teman-teman Anda yang sampai hari ini memberi label kepada teman-teman bahwa teman-teman masih masuk dalam kategori orang yang tidak teredukasi dengan baik, atau katakanlah secara kasar bodoh, ya. Ini sesuatu yang tidak enak kedengarannya teman-teman, tapi ya pada prinsipnya banyak orang yang berpikir seperti itu. Pada level manapun kita belajar, orang selalu ada yang mengatakan bahwa kita tidak pandai atau belum cerdas atau bodoh seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya akan bagikan teman-teman dua pendekatan yang kalau teman-teman lakukan, pasti teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang berubah dari sisi kompetensi atau kemampuan berpikirnya. Tinggal ada dua pendekatan. Yang pertama, apakah teman-teman memulai dengan yang namanya pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis itu artinya Anda belajar dari seseorang, ya, yang sudah menuliskan pikiran-pikiran atau pengetahuannya dalam media buku, ya, ataupun juga dari visual secara audio, video, dan seterusnya, ya. Jadi itu cara. Jadi kalau teman-teman ingin berkembang secara akumulatif, artinya pengetahuannya semakin bertambah, maka tidak ada jalan lain adalah Anda teman-teman baca buku yang bisa Anda jumpai, baca artikel yang ada tersedia secara free atau gratis di online, dimanapun yang bisa Anda temukan. Nah, itu adalah cara, ya, satu cara. Jadi kalau teman-teman sudah baca satu buku, ya saya sangat yakin ada perubahan yang terjadi pada diri teman-teman. Jadi upayakan supaya teman-teman, apapun yang terjadi, langit ini bergoncang, Anda teman-teman petir menyambar, ya, banjir menggulung rumah-rumah dan sebagainya, teman-teman baca saja buku, ya. Jadi setelah Anda menyelesaikan satu, berpindahlah ke buku yang berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah Anda lakukan, Anda sudah membaca satu buku, dua buku, tiga buku, empat buku, lima buku, enam buku, tujuh buku, 10 buku, 100 buku, dan Anda merasa tidak cerdas, tulis komen di bawah ini bahwa saya adalah pribadi yang sedang menipu Anda. Ya, semua itu sudahlah saya lakukan. Ya, awalnya saya sama sekali tidak suka membaca buku, tetapi ketika saya belajar membaca buku, maka saya baca 1, 2, 3, belum memberikan pengaruh, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai ratusan bahkan ribuan buku sudah saya koleksi dan saya baca, dan itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan, ya, signifikan, dan tentu saya harus belajar lebih lagi, baca lagi, dan lagi. Itu satu pendekatan yang teman-teman kalau coba pasti akan berhasil. Nah, mungkin teman-teman mengatakan, wah, tidak mudah untuk membaca buku dari seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau hobi untuk membaca buku. Baca saja teman-teman, nanti lama-lama hobi itu terbangun, hobi itu terbentuk, ya. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua adalah, ya tadi, ketika Anda tidak memulai dengan teori atau memulai dari buku atau tulisan, Anda mulai saja dengan pikiran Anda dan perasaan Anda, dan Anda coba nilai segala sesuatu yang ada di sekitar Anda. Kata-katai saja terkait dengan pohon, terkait dengan penampakan orang-orang yang berjalan, kemudian bagaimana kendaraan di jalan, bagaimana sungai mengalir, bagaimana sampah berserakan, bagaimana orang-orang menjual ikan di pasar, bagaimana orang kemudian masuk ke supermarket, bagaimana kemudian ada orang yang membeli barang-barang banyak dan Anda sendiri tidak bisa membeli sesuatu. Anda katakan apa saja yang Anda pikirkan, apa saja yang Anda rasakan, katakan, dan katakan. Ya, jadi Anda lakukan terus-menerus, lakukan sesuatu, buat, sampaikan pikiran Anda, sampaikan perasaan Anda, terus berlatih. Katakanlah tentang malam, katakanlah tentang rembulan, katakanlah tentang binatang, katakanlah dengan tumbuhan, katakanlah tentang petani, pedagang, dan siapapun itu, penjudi atau apapun, polisi, politik, apapun yang Anda bisa lihat, ya, sekalipun Anda tidak membaca, tetapi Anda bisa memberikan penilaian, menjelaskan tentang segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang teman-teman rasakan dan pikirkan,
saya yakin terbentuk yang disebut dengan kemampuan untuk berargumentasi secara otodidak atau secara mandiri. Nah, itu kemampuan ya satu sisi. Dan Anda pun harus memiliki sisi yang lain. Jadi, sisi yang satu adalah bicara tentang kemampuan Anda memberikan penilaian terkait tentang sesuatu yang Anda lihat, yang Anda rasakan. Sementara kemampuan yang lain tadi adalah ketika Anda membaca buku, membaca tulisan, membaca teori pikiran orang lain. Nah, ini dua kemampuan teman-teman, yang teman-teman harus bangun jembatannya. Bangun jembatan di atasnya keduanya, setelah teman-teman bisa berpindah, mondar-mandir di antara teks, teori, atau buku, terkait dengan pengalaman yang apa Anda lihat, indera Anda kecap dan sebagainya, dan Anda mondar-mandir, ini akan memunculkan letupan, ya, ledakan yang namanya ledakan kemampuan, ya, sesuatu potensi yang tersimpan dalam diri Anda, dalam sistem alam bawah sadar Anda, muncul ke permukaan, dan so different. Selamat datang di dunia orang-orang yang mencari pengetahuan tidak henti-hentinya belajar. Ya, salam hebat dan salam Trio.